warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sablo Kafi, perwakilan dari kelompok 2 sekaligus pemateri pertama. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu budaya demokrasi dan kemerdekaan berpendapat. Makna dan hakikat demokrasi. Istilah demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos, yang berarti rakyat berkuasa. Dan istilah ini merupakan istilah warisan masa lampau, khususnya dalam sejarah pemerintahan Yunani. Dalam pandangan Yunani, suatu tatanan demokrasi sekurang-kurangnya harus memenuhi 6 persyaratan, yaitu yang pertama, warga negara harus cukup serasi dalam kepentingan mereka sehingga mereka sama-sama memiliki suatu perasaan yang kuat tentang kepentingan umum dan bertindak atas dasar itu, sehingga tidak nyata-nyata bertentangan dengan tujuan atau kepentingan pribadi mereka. Kedua, dari persyaratan pertama ini timbul persyaratan kedua. Mereka benar-benar harus amat padu dan homogen dalam hal ciri-ciri yang khusus, yang kalau tidak demikian halnya cenderung menimbulkan konflik politik dan perbedaan pendapat yang tajam mengenai kepentingan umum. 3. Jumlah warga negara harus sangat kecil, yang secara ideal bahkan jauh lebih kecil dari 40.000 sampai 50.000 yang terdapat di Athena. 4. Warga negara harus dapat berkumpul dan secara langsung memutuskan undang-undang dan keputusan-keputusan mengenai kebijakan. Demikian kokohnya pandangan ini dipercaya sehingga orang Yunani mengalami kesukaran untuk membayangkan adanya pemerintahan perwakilan, apalagi menerima sebagai alternatif yang sah terdapat. 5. Partisipasi warga negara tidak terbatas pada pertemuan-pertemuan majelis saja. Mereka juga berpartisipasi aktif memerintah kota, karena di Athena terdapat lebih dari 1.000 jabatan yang kebanyakan diisi dengan jalan undian dan hampir semua jabatan untuk jangka waktu 1 tahun serta dapat diduduki sekali seumur hidup. Yang keenam, negara kota harus otonom karena prinsip negara kota harus swasembada, tidak hanya secara politik tetapi juga secara ekonomi dan militer. Prinsip demokrasi yang diambil negara-negara modern dari ajarnya Aristoteles bahwa semua manusia pada hakikatnya sama-sama memiliki kebebasan, maka manusia secara mutlak memiliki kesamaan hak dan kebebasan hanya yang dinikmati dalam negara demokrasi. Negara demokratik dalam pandangan Aristoteles hanya diperuntukkan bagi warga negara yang miskin. Sebaliknya, dalam negara modern, negara demokratik adalah negara yang melibatkan seluruh rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa membedakan status warga negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat dari kelompok 2. Ingin melanjutkan materi dari kelompok kami. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok 2. Awal sejarah demokrasi di Yunani sudah sangat berbeda penerapan prinsip-prinsipnya yang dikembangkan dalam negara modern. Kehidupan masyarakat yang berpemerintahan demokratis di bawah rule of the law, misalnya 1. Adanya perlindungan konstitusional dengan pemerintahan, bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. 2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Adanya pemilihan umum yang bebas. 4. Adanya kebebasan untuk masyarakat pendapat. 5. Adanya kebebasan berserikat atau berorganisasi dan berposisi, dan adanya pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, pandangan lain dikemukakan oleh Surgen bahwa unsur-unsur kunci demokrasi adalah 1. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. 2. Tingkat persamaan hak di antara warga negara. 3. Tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara. 4. Sistem perwakilan. 5. Sistem pemilihan dan ketentuan mayoritas. Selanjutnya, ciri khas yang paling fundamental dari setiap sistem demokrasi ialah pandangan bahwa warga negara harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.
Asumsi pokok pandangan ini bahwa rakyat harus mempunyai hak untuk membahas kebijaksanaan negara mengenai hal-hal yang dilakukan atas nama rakyat. Keterlibatan rakyat dan pengambilan keputusan politik dipandang baik oleh rakyat, sebab dengan demikian rakyat merasa ikut bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan dan akan melaksanakan kebijakan itu. Kemudian ciri negara demokrasi yang lain adalah kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara. Kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan oleh warga negara tersebut dinamakan hak alamiah atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara seperti hak untuk memperoleh kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari perlakuan semena-mena oleh sistem politik dan hukum. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Bakri dari kelas PPKN 20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemerdekaan berpendapat. Pendapat secara umum sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengumumkan pendapat, gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikirannya dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat juga merupakan bagian hak asasi manusia. Oleh karena itu, warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikirannya secara berpendapat, pandangan, kehendak atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan demikian, orang yang mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara anggota masyarakat. Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dinatupkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Pasal 4 Tahun 1998 adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkeseimbangan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Yang keempat, menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dinyatakan bahwa negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kewajiban orang lain. Yang kedua, menghormati aturan-aturan moral yang diakui
umum. Yang ketiga, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, menjaga dan menghormati ketertiban hukum. Dan yang kelima, menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Bentuk penyampaian ini di muka umum dapat dilaksanakan dengan ujuk rasa atau demokrasi pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Bentuk penyampaian dapat tersebut juga berkaitan erat dengan persoalan pers dan penyiaran sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.